Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Dan kita kembali pagi hari ini dalam ibadah online karena Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan. Tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Siapkan hati kita semuanya untuk kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan sebentar pagi ini kami akan diberkati dengan kebenaran firman. Roh Kudus yang selalu menolong mengurapi setiap kami. Diberkatilah setiap kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini ada satu hal yang akan kita sama-sama membahas, berbicara tentang rindu. Saya tidak tahu apa yang menjadi rindu saudara. Saya tidak tahu rindu kepada siapa. Tapi pagi hari ini kita sama-sama akan berbicara tentang hal rindu. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, mulai ayatnya yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, kata rindu ada 2 hal. Yang pertama bahwa artinya adalah sangat rindu terhadap sesuatu. Sekali lagi, yang pertama adalah sangat rindu terhadap sesuatu, sangat ingin terhadap sesuatu. Yang kedua adalah memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. 2 hal nanti kita akan bahas tentang rindu. Rindu yang pertama, sangat ingin sesuatu, sangat ingin terhadap sesuatu. Kalau kita melihat Mazmur pasalnya yang ke-84, Mazmur menulis dia rindu akan bait Allah. Dia memiliki satu kerinduan, dia ingin sesuatu, yaitu dia mau diam di rumah Tuhan. Itulah keinginan, itulah kerinduan daripada pemazmur. Tuhan izinkan kita kembali beribadah secara online. Dan saya harap saudara juga masih memiliki kerinduan. Rindu ingin masuk dalam bait Allah seperti Raja Daud. Dia sangat ingin datang ke bait Allah. Tapi ada satu peristiwa, dia harus tinggalkan Yerusalem. Dia harus tinggalkan bait Allah karena pemberontakan anaknya Absalom. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, walaupun mungkin tidak lama Daud meninggalkan Yerusalem, tetapi dia masih selalu rindu. Dia sangat senang akan bait Allah. Bait Allah secara jasmani. Secara gedung dia rindu hadir di sana. Dia sangat senang akan bait Allah. Sehingga yang pertama dia katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Kenapa dia rindu? Karena dia sangat senang dengan bait Allah. Kita juga rindu karena kita senang ada dalam rumah Tuhan. Yang kedua, bahwa jiwanya hancur karena rindu. Rindu bukan cuma sekedar dia ingin datang ke bait Allah, tetapi jiwanya hancur karena merindukan itu. Pagi hari ini jiwa kita hancur karena ada perkara yang membuat kita tidak bisa lagi berada di dalam bait Allah, berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hanya sebentar Daud harus meninggalkan Yerusalem.
Tetapi benar apa yang dia tulis, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Daud memiliki satu kerinduan, kualitas 1 hari diwujudkan dengan dia diam di rumah Tuhan daripada 1000 hari tapi di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, lebih baik 1 hari ada di dalam bait Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kualitas 1 hari itu ada muncul waktu kita mau datang ke bait Allah, waktu kita datang duduk beribadah di bait Allah. Lebih baik 1 hari di dalamnya daripada 1000. Lebih baik di pelataran Allah daripada di tempat-tempat yang lainnya. Biarlah pagi hari ini kita selalu merindukan untuk kita mau datang ke bait Allah. Oleh sebab itu doa kita semua supaya masalah ini cepat berlalu dan kita boleh kembali berkumpul di bait Allah untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kerinduannya adalah keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Allah. Di dalam baitnya, saya percaya waktu kita ada di dalam bait Allah, ada satu pribadi yang kita selalu rindu, yaitu Allah kita sendiri. Daud juga merindukan itu. Daud juga merasakan itu semua. Dia rindu kehadiran Allah di dalam bait Allah. Dia waktu memuji-muji Allah, yang dia inginkan adalah pribadi Allah. Waktu dia mendengar ketetapan-ketetapan firman Allah, yang dia rindukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Pagi hari ini, bukan hanya kita rindu ada di dalam bait Allah, tetapi kita juga rindu pribadi Allah menjamah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Apa hasilnya? Waktu kita merindukan Allah. Saudara, kalau kita melihat ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumah. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang pertama, apa yang dialaminya? Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Waktu lewat lembah Baka, waktu lewat lembah kesusahan, karena pribadi Allah, kita bisa membuat itu menjadi satu tempat bermata air. Waktu kita mengalami kesusahan, justru waktu kita bertemu dengan Allah, tempat itu menjadi tempat yang sukacita. Haleluya. Yang kedua, bahwa berkat awal musim sudah. Dikatakan bahwa bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Sebelum sempat berbuat sesuatu di awal musim, tapi dari sanalah Allah menyediakan berkat bagi orang yang rindu akan kehadirannya. Dan yang ketiga adalah berjalan makin lama makin kuat. Biasa orang berjalan makin lama makin lemah karena kekuatannya terbatas. Tetapi karena dia merindukan Allah, sehingga waktu dia berjalan
Dia mendapatkan satu kekuatan untuk terus berjalan menjalani hidup ini. Saudara, hadirkan Allah. Selalu kita rindu Allah hadir di dalam hidup kita. Pada saat kita melewati lembah Baka, itu akan menjadi tempat yang bermata air. Waktu kita mengalami tempat yang kesusahan, disitulah ada sukacita. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah, pribadi Allah yang mengubah semuanya. Bahkan waktu kita belum sempat untuk melakukan sesuatu, Allah sudah menyediakan berkat bagi kita. Allah mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, Allah menyediakan di awal musim. Dan yang ketiga, semakin lama semakin kuat. Bukan oleh kuat gagah, tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang selalu ada. Saudara, pagi hari ini kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Rindu akan bait Allah. Dan yang kedua, rindu akan pribadi Allah itu sendiri. Dan kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah. Apakah benar pagi hari ini kita rindu? Rindu akan bait Allah, rindu datang ke rumah Allah, rindu kepada pribadi Allah yang sebenarnya. Maka kita mengalami perkara-perkara rohani yang luar biasa. Berkat Tuhan tersedia bagi kita semua. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Allah pagi hari ini membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Apapun menjadi permasalahan yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari sama-sama bergandengan tangan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita lipatkan tangan, kita berdoa supaya Tuhan selalu campur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, ada satu pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Kita akan nyanyikan pujian. Berdiam di dalam rumah
Biarlah kami selalu merindukan akan diam di dalam bait-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami selalu merindukan Engkau ya Allah hadir di dalam seluruh hidup kami. Di dalam menjalani seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam seluruh hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkat-Mu atas seluruh hidup jemaat. Dihiburkan mereka, ditolong mereka. Yang susah Tuhan menolong. Keluarga Ibu Sugeng, Mas Tony, Ibu Martuati. Tuhan berkati mereka dengan penghiburan yang daripada Allah. Kehilangan sosok Bapak Sugeng. Tapi kami percaya ada rencana yang indah buat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Ikat kami dengan tali kasih-Mu. Biarlah kami terus ada di dalam satu tubuh Kristus. Semuanya saling mengasihi dan yang melayani Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu. Diberkati sehat kemanapun mereka melangkah. Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tidak ada yang kekurangan. Semuanya ada dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tetap semangat, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.